menyerahkan diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Selamat pagi kekasih Yesus Kristus, Majelis Jemaat GKP Romangun dan tim multimedia menyapa saudara sekalian dimanapun saudara berada dan apapun rencanamu pada hari ini. Dan kami mengajak saudara sejenak untuk melatih pendengaran kita, mendengarkan suara Tuhan. Karena pendengaran kita, telinga kita harus kita latih agar mampu kita membedakan mana suara Tuhan, mana suara iblis, mana keinginan daging, dan mana suara yang ada di sekitar kita yang terus menggoda kita. Suara Tuhan itu halus sekali. Oleh karena itu kita harus melatih pendengaran hati kita, telinga kita untuk suaranya. Dan Tuhan nampaknya mempersiapkan itu setiap pagi. Yesaya 50 ayat yang keempat. Coba nanti baca bahwa setiap pagi telinga kita dipertajam untuk mendengarkan suaranya. Saudara-saudara, PSBB akan semakin kita tinggalkan. Tentu rumah juga semakin kita tinggalkan. Tapi peradaban baru yang dimulai di saat penyakit corona ini datang, yakni menggunakan masker, cuci tangan dengan lebih sering, dan menjaga jarak supaya tidak tertular dan menularkan. Mari kita pelihara ke depan dalam new normal yang akan datang ini. Dan biarlah itu menjadi budaya kita yang tidak terpisahkan. Senantiasa menggunakan masker. Keluar rumah ingat masker. Kalau selama ini kita keluar rumah ingat uang gitu ya, ingat ongkos, tapi ingat masker, bagaimana menggunakannya supaya kita aman. Ya, jadi Tuhan akan menyertai kita dengan usaha, dengan ikhtiar kita juga. Sapaan kita pagi hari ini kami ambil dari Lukas 6 ayat yang ke-12 sampai 19 tentang berdoa adalah membangun relasi dengan Allah. Seringkali berdoa hanya memohon sesuatu kepada Tuhan, tapi ternyata berdoa adalah membangun relasi bersama dengan Tuhan agar relasi kita semakin nyata dan kita pun akan semakin merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini, renungan ini kembali kami kumandangkan karena sebelumnya bahan ini sudah kami tulis untuk GKP wilayah 11. Tapi saya melihat ada hal-hal yang penting untuk juga dibagi di GKP Romangun. Maka untuk satu minggu ini saya akan berupaya menyampaikan renungan dari yang pernah kami tulis untuk wilayah 11 Jaya, Jakarta dan Kalimantan. Maka harapan kami saudara akan membaca Lukas 6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Di sana diceritakan begini sambil kita masuk ke renungannya. Lukas menggambarkan kegiatan Yesus dengan murid-muridnya. Karena di ayat yang ke-12 itu dikatakan bahwa Yesus semalam-malaman berdoa di atas bukit sendirian. Bersama-sama dengan murid dia ada di sana, tapi dia berdoa sendirian. Orang menafsirkan karena besoknya Yesus itu akan memilih murid-muridnya
dari sekian banyak murid, maka dia akan memilih 12, maka untuk itu dia berdoa. Ternyata penafsiran seperti itu harus dipertimbangkan kembali, karena saya melihat bahwa Yesus itu tidak berdoa tidak pada waktu ada kebutuhan dia berdoa, tapi dia hidup di dalam doa. Coba perhatikan di situ. Yesus semalam-malaman berdoa di atas bukit. Tapi juga di Matius pasal 14 ayat yang ke-23, Yesus juga diceritakan di sana bahwa dia semalaman berdoa di atas bukit. Besoknya nggak ada yang diminta, dia berjalan aja dengan muridnya. Jadi doanya itu bukan diatur karena kebutuhan, tapi doanya itu dibangun sebagai satu relasi dengan Tuhan, dengan Bapanya di surga. Di Lukas 9 ayat 18 juga Yesus berdoa sendirian, ya, sambil murid-muridnya itu minta diajar. Guru, kalau kau berdoa seperti itu, ajarlah kami berdoa. Jadi dia memberikan contoh berdoa. Dia berdoa bukan karena kebutuhan, karena ada sesuatu yang dibutuhkan lalu diminta kekuatan Tuhan. Bandingkan dia dengan doa kita. Kadang-kadang kita baru membangun doa, kadang-kadang kita meminta orang berdoa karena kita butuh untuk dilepaskan, untuk mendapat sesuatu dan lain sebagainya. Tapi doa bukan gaya hidup kita. Tapi Yesus membuat bahwa berdoa itu adalah gaya hidupnya. Ya, demikian juga kalau kita baca di Lukas 9 ayat yang ke-28. Yesus berdoa di atas gunung bersama dengan murid-muridnya, ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus. Emang dia mau berdoa? Dia membangun hubungan. Dia menceritakan apa yang ada dengan Bapanya. Dia punya kerinduan bergabung dengan Bapanya. Sehingga berdoa itu adalah pertemuan dengan Bapa, bukan berdoa seperti kita kalau berdoa meminta. Berdoa meminta. Akhirnya permintaan sama dengan doa. Itu yang salah. Salahnya meminta di dalam doa, dia katakan juga, ya berdoalah, mintalah, ketoklah, dan lain sebagainya. Tapi jangan dibuat menjadi berdoa itu meminta. Berdoa itu adalah membangun hubungan dengan Tuhan, supaya kita semakin menyatu, semakin dekat, semakin ada di dalam Tuhan tanpa jarak. Ya. Bahkan ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia ditangkap di Getsemani, tempatnya berdoa itu. Malam-malam dia ke sana berdoa. Maka Judas tahu tempat itu. Oh, kalau malam kayak gini, guru di sana itu berdoa. Gitu loh. Di sana dia berdoa. Ayo ke sana kita. Maka tentara itu tahu tempat dia berdoa. Ya. Dengan demikian, Yesus berdoa semalaman bukan karena dia mau menetapkan murid-muridnya. Ya. Tapi dia membangun relasi yang sangat akrab, yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa di surga. Kalau saya memperhatikannya, justru ketika Tuhan Yesus melakukan sesuatu pekerjaan berat, dia nggak berdoa. Berdoa nggak dia ketika menyembuhkan mata orang buta? Coba dengarkan. Kenapa? Karena dengan doa yang dibangun secara khusus, secara istimewa itu, telah memagari dia, telah memberi kuasa bagi dia, sehingga dia tidak berdoa sewaktu-waktu ada pekerjaan, dia nggak berdoa, dia langsung aja mencelikkan mata orang buta, ya celikkan. Orang lumpuh dikatakan dosamu diampuni, berdiri kau, nggak ada berdoa. Ya, ketika memberi makan 5.000 orang, nggak berdoa, Yesus justru berterima kasih, bersyukur. Aku bersyukur Tuhan, gitu. Aku bersyukur ya Bapak, nggak berdoa. Coba diperhatikan ayat-ayat itu. Sama juga ketika membangunkan Lazarus dari orang mati, dia bersyukur. Dia katakan, aku meminta kepadamu ya Bapa, aku tahu kalau engkau mendengarkan aku senantiasa. Tapi karena orang banyak ini, jadi berdoa itu bagi dia membangun relasi dengan Tuhan. Berdoa itu juga menjadi alat kesaksian. Alat kesaksian. Pernah tahun 90-an kami makan di sebuah restoran. Itu kira-kira jam 12 malam sampai jam 1 di daerah Tebing Tinggi. Orang pada kelaparan semua. Lalu kami ada beberapa orang pendeta, ketika pulang melayat, orang tua pendeta meninggal, kami masuk restoran itu. Lalu kami bercerita-cerita. Coba deh kita lihat ya, banyak nggak orang yang berdoa? Ya, ada nggak orang yang berdoa? Lalu kami amati, restoran itu besar, ya besar sekali. Kami lihat nggak ada orang berdoa. Makan aja.
Tiba-tiba ada satu keluarga, suami istri dengan 3 orang anaknya menuju satu meja. Nggak ada yang memandang. Kami seperti sama-sama melihat mereka. Kami lihat, ya kami perhatikan keluarga itu. Lalu mereka berdua khusyuk sekali, lama sekali mereka berdua. Dan anak-anaknya masih kecil-kecil gitu ya. Itu tentram sekali ketika berdua, saat berdua gitu ya. Lalu setelah kami selesai makan, tidak ada yang mengkomando. Kami berbaris-baris menuju meja itu, menyalami mereka. Sampai mereka bingung, dibilang, ada apa sih? Orang Bapak siapa? Kami bilang gini, kami bisikan, kami perhatikan tadi di restoran ini, tidak ada orang yang berdua kecuali keluarga Bapak. Kami memperhatikan. Dia tanya, orang Bapak dari mana? Kami pendeta dari GKPI. Oh gitu ya. Jadi satu restoran, apakah hanya mereka Kristen? Pasti banyak. Jadi 2 itu salah satu kepentingan adalah membangun relasi dengan Tuhan, tapi di pihak yang lain bahwa itu adalah merupakan alat kesaksian. Orang lain jadi tahu kita siapa. Dan ketika kita diketahui siapa kita, dimanapun berada, ada kepuasan tersendiri. You know, kau tahu aku anak Allah kan gitu ya. Kau tahu saya anak Yesus. Ada kebanggaan dengan 2. Jadi nggak usah kita mengatakan, saudara-saudara aku Kristen, bukan. Tapi nyatakanlah keimananmu di dalam kehidupanmu. Ya. Keesokan harinya setelah berdua semalaman, memang Yesus itu memilih para murid-muridnya. Dipilih 12 orang. Karena murid Yesus kan banyak. Bukan 12. Jadi bukan 12 itu hanya dipilih 1 ini 2 seperti Petrus dengan saudaranya. Enggak. Yang mengikuti Yesus itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Pernah Tuhan Yesus sampai mengajar, bahkan mengirimkan murid-muridnya memberitakan Injil 70 orang. Lukas 10 ayat yang pertama. Ya, Lukas 10 ayat yang pertama, di situ ada 70 orang disuruh berdua-dua memberitakan Injil. Jadi bukan hanya 12 muridnya. Maka dari antara semuanya itu dipilih 12. Ya, ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dia memperkenalkan dirinya kepada 500 orang. Bukan kepada 12 aja, bukan kepada 70 orang aja. Ada 12, ada 500 orang. Coba perhatikan 1 Korintus 15 ayat yang ke-15. Ada 500 murid-muridnya. Ya. Oleh karena itu dari sekian banyak murid-muridnya itu yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, yang terpilih adalah 12. Walaupun dari 12 itu masih ada satu pengkhianat, bukan? Jadi nggak 100% berhasil proses pemuritan itu. Selalu ada iblis seperti Judas. Jadi dari 500, 700 pernah dilatih, 70 pernah dilatih, 12 yang dipilih, satu pengkhianat. Maka berbahagialah kita kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang dipanggil, dipilih, dan setia menjadi marga Kristus. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Jadi ketika kita menjadi marga Kristus, kita dilatih bagaimana memahami Kristus dan memberitakan kemurahan-kemurahan yang telah diberikan kepada kita. Yang ketiga mau kita lihat adalah bahwa Yesus setelah berdua semalaman, lalu dia disambut oleh banyak orang. Berapa? Ratusan, bukan 12. Ada ratusan orang menyambut dia. Ada orang yang sangat merindukan kehadirannya. Ya, orang-orang itu merindukan kehadiran Yesus. Ya. Lalu Yesus bercerita kepada mereka. Lalu mereka ada yang disembuhkan, ada yang dikuatkan, ada yang dihiburkan, karena Yesus mengajar seperti orang yang berkuasa. Kenapa Yesus mengajar seperti orang berkuasa? Karena dia menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang rindu, yang haus, dia. Pada orang-orang yang haus. Sebenarnya gereja dibuat menjadi rendezvous, pertemuan antara Allah dengan manusia, orang-orang Kristen. Seharusnya orang-orang percaya akan dengan rindu menantikan Tuhan Yesus. Tapi sekarang jadi gereja yang rindu menantikan anak-anak Tuhan untuk datang berkunjung. Apakah Anda bagian itu? Anda ditunggu oleh Tuhan Yesus? Anda ditunggu oleh gereja?
Kalau dalam cerita ini bahwa Yesus ditunggu oleh orang banyak. Sekarang gereja menunggu orang banyak. Banyak gereja yang kosong, banyak warga jemaat yang tidak datang ke gereja dan tidak bersekutu dengan alasan tertentu dan lain sebagainya. Tapi sobatku, Yesus digandrungi. Banyak orang mengatakan, iyalah, kan Yesus sudah nggak ada. Kalau dulu sih Yesus ada, saya juga mau berlari, mau menyambut dia. Di belakang ini. Sebentar lagi. Gak mungkin kita lanjutkan. Jadi kan ada keadaan yang terbalik ya. Ketika Tuhan Yesus dia ditunggu banyak orang. Sekarang gereja menunggu banyak orang. Jadi gereja bersama Yesus menunggu dan gak datang-datang. Paling kalau datang meninjau waktu Natal. Setelah itu gak datang lagi. Lalu kalau kita tanya, kenapa sih? Kok udah lama gak datang beribadah? Gitu ya, jawabannya banyak sekali ada karena kesibukan. Tapi kalau kita menuki dan kita berikan pencerahan-pencerahan, seringkali sampai kepada pertanyaan-pertanyaannya, dulu kan Yesus kan ada, sekarang kan udah gak ada kan gitu ya. Seperti Yesus yang mengingatkan Thomas. Thomas percaya dari Yesus mengatakan, kau percaya karena kau melihat aku. Tapi berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Itu sebabnya juga Yesus mengatakan, kalaupun saya nggak ada, kalaupun saya naik ke surga, tapi kan Roh Kudus akan menggantikan posisi Yesus yang mengajarkan mereka segala sesuatunya. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Roh Kudus itu sebagai roh penghibur akan mengajarkan segala sesuatunya. Bahkan di Yohanes 16 ayat yang ke-7 dikatakan, itu lebih baik. Kok lebih baik? Ya lebih baik. Coba bayangkan kalau Yesus tidak naik ke surga, lalu kita akan berhadapan berurusan dengan Yesus. Berarti kan kita harus meninggalkan pekerjaan kita, hanya mengikuti Yesus. Tapi sekarang dengan kedatangan Roh Kudus, justru Roh Kudus yang kita bawa ke tempat kerja kita, kemana kita pergi dia ada bersama dengan kita, maka lebih baik. Kita nggak tertunda. Kita menjadi terhalang melakukan kreativitas, aktivitas dan apapun yang kita ingin lakukan. Karena Roh Kudus justru menuntun kita lebih dari situ. Roh Kudus itu kan roh Allah. Roh kreator ya. Roh yang menciptakan segala sesuatunya. Roh kreator itu kalau ada di dalam kita akan menjadi kreatif. Coba deh bersama dengan Tuhan. Jadi Yesus berdoa bukan karena dia butuh memilih murid-muridnya, tapi doa itu adalah merupakan sarana membangun hubungannya dengan Bapa, sehingga hubungannya dengan sesama manusia secara horizontal menjadi berkuasa. Itu kita lihat. Orang banyak menunggu Yesus, lalu Yesus berbuat banyak karena dia datang ke tempat orang yang menunggu. Saya juga alami kok itu. Misalnya gini, kalau saya berkhotbah di satu tempat, saya bisa lebih hidup berkhotbah kalau jemaat itu lebih hidup menerima. Kalau mereka lebih rindu, lebih merasa dan lain sebagainya, kita kan ditantang terus mau mengeksplor bagaimana memberitakan berita yang sebaik-baiknya sama mereka. Tapi kalau kita lihat jemaat yang ngantuk-ngantuk, yang lihat jam gitu ya, udah berapa menit ya dan lain sebagainya, kan habis semua kreasi. Jadi bukan karena kita berdoa atau karena kita butuh kita mau berdoa, tapi berdoalah setiap saat. Itu sebabnya ada pemeo bagi orang Kristen, ora et labora. Berdoa dan bekerja, bekerja dan berdoa. Shalom. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun